Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama ada Dotu Pranggasakti, yang kedua ada Muhammad Zidan Fatullah, yang ketiga ada Ahmad Nurdin Santosa, dan yang keempat ada Doni Fitrianto. Nah, dalam mata kuliah teknik perawatan dan perbaikan ini, pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan sebuah video perbaikan tentang perbaikan speaker portable. Jadi speaker ini mempunyai masalah, dia tidak bisa hidup lagi dan mati total seperti itu. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita membongkar penutup atau casing speakernya itu sendiri. Lalu kita melakukan diagnosa masalah yang terjadi untuk kita lakukan perbaikan seperti itu. Jadi bisa dilihat di dalam video ini adalah kami mendiagnosa masalah apa saja yang terjadi sehingga membuat speaker ini tidak bisa hidup kembali seperti itu. Nah, ini adalah kami masih meneliti tentang apa masalah yang menimbulkan speakernya tidak bisa hidup. Langkah pertama kita mengecek tegangan baterai terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan multimeter lalu mengecek baterai. Nah, itu tertera 2,4 volt. Jadi tegangan baterai ini sudah tergolong lemah seiring pemakaian dan bertambahnya usia baterai, sehingga mungkin sudah terjadi drop. Dan masalah yang kedua adalah port USB untuk power supply untuk daya itu rusak, sehingga kita membeli komponen port USB yang baru untuk dilakukan pemasangan di PCB speakernya. Nah, ini adalah port micro USB yang baru. Ini akan kita pasangkan atau kita replace dari micro USB yang lama ke USB yang baru seperti itu. Tetapi kendala yang kita temui adalah part micro USB yang baru ini dudukannya atau semacam japitannya itu tidak cocok di PCB-nya, sehingga kita harus mensiasati PCB dan micro USB yang baru. Jadi tidak bisa langsung plug and play, tetapi kita harus mensiasati dengan membengkokkan menggunakan tang, membengkokkan semacam pengaitnya ke dalam PCB. Lalu kita juga melakukan pengerokan. Nah, dikerok seperti ini ya, untuk agar bisa masuk. Ini adalah mengerok sisa-sisa solder yang masih tersisa dan juga lem yang masih tersisa. Nah, ini adalah micro USB yang lama yang rusak dan yang baru. Nah, setelah dikerok atau digosok menggunakan cutter PCB-nya, lalu kita pasangkan port USB yang baru di dalam PCB-nya, lalu kita solder saja seperti ini. Kita solder menggunakan solder biasa dan T0. Nah, ini sudah terpasang ya. Jadi kita sebelum mensolder kaki-kakinya, kita mensolder pengaitnya dulu seperti itu agar bisa kencang, dan setelah itu kita mensolder bagian kaki-kaki atau pin dari port USB ke
rangkaian PCB-nya seperti itu. Nah, ini dilakukan lagi pensolderan ulang supaya lebih kuat dan lebih rapi seperti itu. Nah, bisa dilihat prosesnya ini memang agak sulit karena komponen cenderung kecil. Nah, ini step berikutnya juga ini mengulang untuk pensolderan pin dan kaki ya, pin atau kaki dari micro USB ke port PCB, dari port ke PCB seperti itu. Ini memang harus hati-hati agar tidak terjadi short atau mengenai komponen yang lain dalam mensoldernya. Nah, ini adalah tampak dekat dari PCB atau port yang baru seperti itu. Nah, ini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengecek tegangan yang masuk. Nah, ini sudah menunjukkan 5 volt, yaitu tegangan dari adapter dari listrik masuk ke port USB lalu masuk ke PCB. Itu. Nah, ini adalah proses pemasangan jumper ya. Jadi selain menggunakan baterai, ini juga bisa langsung menggunakan jumper seperti itu. Jadi dari power itu langsung direct ke ampli atau ke PCB-nya agar powernya itu bisa dapat langsung dari kabel yang tertancap menggunakan adapter seperti itu. Ini dilakukan pengetesan. Nah, ini sepertinya masih terdapat masalah ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya pada IC chargingnya. Jadi IC charging itu membatasi sehingga jika tegangan baterai di bawah angka tertentu atau di bawah angka spesifikasi dari IC chargernya, maka dari power atau dari adapter itu tidak bisa mencharge baterai, sehingga IC-nya itu akan memprotek sehingga baterai itu tidak bisa dicas dan mengakibatkan power itu tidak akan masuk dan speaker tidak akan aktif seperti itu. Jadi kembali kepada yang dilakukan tadi, yaitu kita menggunakan jumper untuk agar langsung bisa direct dari power langsung mensuplai daya tanpa melalui baterai seperti itu. Nah, kendalanya dari yang saya sebutkan tadi bahwa IC-nya itu protect karena tegangan baterai itu tidak memenuhi standar dari IC itu sendiri. Nah, setelah direct powernya ini bisa dilihat tadi pada LED indikatornya itu menyala, sehingga bisa kita lakukan pengetesan lagi untuk baterainya. Nah, setelah dipasang baterai ini juga masih tidak mau menyala karena IC chargingnya itu protect seperti itu. Agar bisa speakernya itu direct mendapat power dari adapter 5 volt yang biasanya bisa menggunakan charger HP atau yang lain seperti itu.
ini juga kita mencoba memasang lagi IC chargingnya. Ini kita masih memasang IC chargernya ini karena keterbatasan alat ya, jadi pensolderan IC charger dari PCB-nya ini untuk pencopotannya ini juga agak sulit nih. Nah, ini dilakukan pemasangan IC charger. Nah, karena keterbatasan alat, yang seharusnya ini kalau memasang IC biasanya memakai SMD workstation atau solder uap ya. Karena keterbatasan alat, kita menggunakan solder konvensional seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati walaupun agak susah. Nah, ini adalah hasil perbaikan khususnya dari segi PCB-nya ya. Jadi ini ada port power atau port micro USB yang baru. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita melakukan pengetesan atau rechecking akhir ya. Nah, ini pemasangan kembali ya. Setelah diperbaiki PCB-nya, kita melakukan pemasangan speaker dan baterainya. Agar bisa digunakan lagi. Ini dilakukan pemasangan lagi. Kita tancap-tancapkan sesuai dengan pin-pinnya, pin untuk speaker maupun pin untuk baterai. Jadi jangan sampai terbalik. Setelah semua komponen sudah sesuai pada tempatnya, kita melakukan penutupan cover ya. Jadi kita tutup, lalu kita lakukan pembautan atau menggunakan skrup seperti itu dan menggunakan obeng. Nah, setelah itu kita coba untuk dihidupkan. Nah, speaker sudah menyala dan ini adalah mode Bluetooth ya. Ini setelah itu kita melakukan proses pengetesan koneksi atau pengetesan suara menggunakan Bluetooth atau menggunakan smartphone. Nah, seperti ini. Sudah menyala ya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.